Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kita saat ini di Batu, Malang. Nah, ini Mesnala, Jalan Patimura 27 Batu. Tuh, jual tanaman. Dan hebat. Kembangnya deh, asik. Tuh, adem-adem olahraga ya. Olahraga. Dua 7 Agustus 2022. Studi Batu akan ingin berubah, setidaknya untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Di sini tempatnya. Nah, ini loh teman-teman, di sini tempat usaha saya. Ini sudah habis kemarin ditinggal di Malang, banyak yang habis, tinggal gua ini habis. Nah, ini malah tinggal satu. Nah, ya kayak gini nih. Untuk kelanjutan hidup saya dengan usaha seperti ini. Bolong semua nih. Ini gudang ini saya. Gudang. Ini bukan milik saya sendiri, tapi ini milik orang yang menolong saya. Ya begini nih. Karena bekas seniman, tapi ya seniman dulu pernah teater.
waktu SCTP Surabaya dulu, tapi ikut syuting. Dan waktu SMP SMA juga menggeluti drama dan pelawak. Makanya kita sekarang dengan usaha seperti ini. Oke. Menyambung kemarin Minggu 28 Agustus 2022 yang di Batu, yang saya minta maaf sama Pak Zubed, kalau saya biasanya manggil Pak Zu. Saya meminta maaf di hadapan para senior dan para guru pembimbing, dan juga Bu Ita atau Teh Ita kalau salah ya, istrinya almarhum guru besar Kang Aas. Saya minta maaf sama Pak Zu. Saya kurang lengkap kalau tidak saya sampaikan di sini. Mungkin yang lainnya bisa mendengarkan dan melihat. Syukur-syukur untuk pengalaman dan apa ya, renungan juga bisa. Keilmuan juga bisa mungkin. Saya akan menceritakan kenapa saya minta maaf di hadapan para senior kepada Pak Yu. Waktu saya ke Jombang menemui Mas Hori kalau nggak salah, yang lagi viral dulu ya. Saya tertarik, kelihatannya kok simpel dalam hal meditasi. Soalnya saya memang gimana ya, saya soal meditasi itu kurang paham. Kalau soal wirid, zaman dulu, zaman 1 jam 2 jam kuat. Kalau meditasi ya sekedarnya aja, kok diem gitu aja, mohon ampunan gitu aja. Nah, waktu ketemu Pak Zu itu di Jombang itu, karena kita menunggu terlalu lama, katanya jam 3 sampai mau maghrib belum datang juga. Artinya Pak Yu datang, lihat ini AG gitu, masuk, teman-teman salam, masuk, ya sementara masuk dulu aja, nunggu Mas Orinya datang. Saya berprasangka buruk, saya kira itu wah sales ini, mau menawarkan buku ini, nah gitu. Terus kalau nggak motivator gitu loh. Ya, setelah habis maghrib saya masuk, dia masih menerangan gitu, saya nggak jelas, nggak, ya gimana ya. Oh, kita itu yang di sini yang ditunggukan itu gitu loh. Nah, setelah Mas Sori datang, dikasih penjelasan, kasih senang, terus ternyata ada sub-sub di Kediri juga ada gitu. Ya pas puasa
selesai itulah saya baru masuk. Saya mengamati suasana, bagi saya juga cukup baik, penyambutan juga baik, malah lebih malah. Tapi ya masih ada ketegangan ya maklum ya. Saya ini 12 orang tua saya temui. Beliau memang pintar-pintar, tapi sedikit belum memahami, dan pintar tapi tidak mengerti. Itu makanya saya gimana ya, ingin yang bener-bener yang saya cari gitu loh. Nah, lama-lama cair di waktu senam itu, wah kok bagus ini ya. Tidak ada pembedaan kasta, tidak ada apa ya, istilahnya jaga jarak, rasa kebersamaan di situ ada. Saya mulai menikmati, walaupun saya sebenarnya untuk CA saya tidak, istilahnya gimana ya, dikatakan minat, tapi untuk saat ini belum lah gitu ya. Tapi akhirnya ya itu, tiba-tiba ikut aja gitu. Nah, sebelum hari hanya itu, seminggu sebelumnya tuh saya sakit sungguh luar biasa di sini. Perut selesai ini nggak bisa mengo gini, nggak bisa, luar biasa. Dari Kanobat di apotek. Nah, setelah selesai itu, ini belum selesai, gigi sakit, komplit, alhamdulillah gitu aja wes. Nah, Jumat mulai agak lumayan. Sabtu pagi berangkat, sampai di sana senam kok lumayan. Nah, kok sehat ya, alhamdulillah, mengikuti CA1 dengan tanpa kendala, selesai juga. Walaupun ada hal-hal yang luar biasa yang saya rasakan, mungkin juga teman-teman yang lain juga merasakan, mungkin juga ada yang belum merasakan. Nah, di situ saya bisa menilai, terus ya inilah mungkin yang saya cari. Nah, setelah selesai acara itu, saya memang minta maaf harus di hadapan Pak Yu. Sebetulnya Pak Yu nggak mau itu karena dia harus, Pak, di depan orang senior, dia malu gitu loh. Saya tahu Pak Yu itu orangnya pemalu. Nah, akhirnya dia mau pamit ke masukan itu. Nah, disitulah saya minta maaf. Teman-teman mungkin yang belum tahu apa, saya itu kemarin ke ruangan para senior gitu ya. Saya memang minta maaf sama Pak Yu, harus disaksikan sama para senior dan para guru pembimbing.
Dan saya buat ini mungkin nanti untuk teman-teman bisa sebagai saksi lah pengakuan saya. Mungkin teman-teman kena prank ya. Mungkin yang saya di sana kelihatan happy, kelihatan wah. Penilaian Anda gitu. Mungkin banyak yang salah. Untuk sekedar tahu aja. Saya di sini hampir 4 tahun lebih. Dikatakan ini ujian ya ujian, dikatakan ini apa ya istilahnya, gemblengan ya gemblengan, tak terima aja. Saksinya ini ndak sore, ndak siang, ndak pagi, ndak malam saya bersila di sini. Ya, terutama memohon ampunan. Dan kita merawat gua sekitaran sini. Ini Gua Landak namanya. Saya memang tersingkir dari rumah 4,5 tahun yang lalu. Saya ditolong orang di Padepokan sana. Mungkin karena saling berbenturan atau gimana. Dan saya kebetulan saat itu tahu kalau sini punyanya juga tanah ini juga punyanya beliau. Akhirnya daripada nggak dirawat ini saya rawat. Dulu kayak hutan gitu, nggak jalannya kayak bisa dilihat gini, dilewati enak gini. Dulu kata kita naik ke dari sana kadang-kadang sampai situ, nggak langsung sini. Kadang-kadang sampai ada yang naik ke atas sana, keliru jalan. Dua tahun saya membersihkan ini tanpa alas kaki. Saya memang gimana ya? Mungkin saya salah menganggap dulu kalau toh memang kena duri-duri di sini, aku anggap itu sebagai penebusan dosa. Ya, tiap hari bahkan kaki ini kena duri. Teman saya itu yang jabutin kadang sampai di rumah. Tapi setelah kemarin mengenal TD dan penjelasan dari beliau-beliaunya itu sebenarnya salah menghukum diri sendiri atau badan ini saya anggap sebagai penebusan dosa itu salah. Ternyata kita meminjam badan kita ini. Jadi menyiksa itu kemarin kita. Tapi nggak apa-apa, yang namanya nggak tahu kan. Jadi saya keluar dari rumah kontrak di depan Kecamatan Tarokan dulu 2 tahun 7 bulan di situ. Dan akhirnya saya pindah lagi ke gudang punyanya Mbah Haji
karena mau dikontrak lagi nggak ada. Alhamdulillah walaupun di gudang rezeki sekarang mulai lumayan bagus prospeknya. Dan yang saya rasakan dan yang saya bersyukur mulai saya mengenal RTD Kediri, saya sudah mulai mau berteman lagi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dulu saya 4,5 tahun dikatakan mungkin malu ya malu, enggak ya enggak, tapi memang saya setiap hari ke sini merawat, habis gitu jualan. Saya tidak ke warung, tidak menemui teman-teman saya, istilahnya saya mengurung diri. Jadi ya saya cuman ke sini, ke toko, tidur, tutup, gitu aja. Walaupun di dalam toko saya tidak bisa tidur saya kan tetap jam 1 malam, kadang sampai jam 2 gitu. Alhamdulillah saya setelah lihat YouTube itu, terus Mas Sori itu, saya menemukan dunia baru. Walaupun saya itu sebetulnya dulu nggak suka lihat YouTube itu. Apa itu? Teman saya sampai saya marahi dulu kalau lihat YouTube gitu. Teman saya Sultan yang katanya teman-teman itu Mas Sori KW. Ya, ini teman-teman saya, pengalaman saya. Jadi setelah CL saya merasakan hal yang luar biasa, dan sesuai pembukaan saya yang di Batu kemarin, saya menemukan saya akan berubah sedikit-sedikit. Yang selama ini saya berpedoman memegang teguh kesatria dan Brahma atau Resi, itu saya akan tunjukkan pengalaman saya selama 4,5 tahun di sini. Ya, di sini tempat tawon yang besar itu, dan ada buntutnya, ada kuning-kuningnya itu, yang tidak sengaja saya lewati dan tersenggol. Babatan arit saya. Dan saya dikejar dari bawah sana sampai ke sini berlarian dan menuju ke sana. Ya, disinilah saya bergelimpangan menikmati sengatan lebah yang rumahnya sebesar kepala itu, yang secara tidak sengaja saya babat-babat. Ya, di bawah batu ini entah itu 3 bulan atau 5 bulan saya di sini, saya merasakan lunglai tiada daya dan memutuskan untuk
tiduran di sini sambil menyirami air kepala saya dan minum air itu pun tiada terasa. Akhirnya teman saya suruh untuk minta doa kepada Mbah Haji dan pulang. Akhirnya saya tidak bisa membawa motor sendiri. Oke, disinilah saya masuk seminggu pertama di sini. Saya menemukan bebatuan atau batu nisan yang berumur ribuan tahun yang lalu, yang saya simpan di musola sekarang. Oke, untuk Pak Zu dan para guru pembimbing, Pak Mas Agung, Pak Yudi, Pak Budi, Pak Tata, dan semua para pengurus RTD seluruh Nusantara, dan para panitia yang ada di Batu kemarin, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang seangkatan dan teman-teman yang belum mengikuti CL, saya ucapkan terima kasih juga. Oke, begitu saja pengakuan dan pengalaman yang saya rasakan ikut CL kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin.